Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa bentuk soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya berikan contoh untuk yang bentuk pecahan. Ya, ini 1/x ditambah 1/y ditambah 1/z sama dengan 1/10. Kemudian 1/x ditambah 1/z sama dengan 1/15. 1/x ditambah 1/y sama dengan 3/40. Nah, di sini kita terserah menggunakan cara apa. Boleh menggunakan substitusi murni, boleh menggunakan eliminasi murni, boleh menggunakan campuran, boleh juga menggunakan determinan. Nah, kali ini saya akan membahas ini menggunakan metode campuran, ya. Nah, jangan sampai kalian melihat bentuk soal begini, susah nih, dia enggak seperti itu. Oke, untuk memudahkan biasanya kita permudah, kita anggap seperti ini. 1/x itu kita misalkan saja sebagai A, kemudian 1/y itu kita misalkan sebagai B, dan 1/z itu kita misalkan sebagai C. Ya, sehingga bentuk soal ini kita bisa ubah. Untuk yang pertama berarti itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 1/10. Nah, ini supaya tidak pecahan lagi, boleh lagi kita ubah. Berarti kita kalikan 10 semua. Ya, berarti 10A ditambah 10B ditambah 10C itu sama dengan 1. Kemudian yang persamaan 2 itu adalah B, ya kan? Ditambah C sama dengan 1/15. Nah, boleh lagi kita ubah ini kalau pengen ubah. Berarti itu adalah 15 kali B itu 15B ditambah 15C itu juga sama dengan 1. Ya, kemudian yang persamaan 3 berarti A ditambah B sama dengan 3/40. Kita ubah lagi boleh. Itu membentuk 40A ditambah 40B itu sama dengan 3. Nah, tinggal inilah yang akan kita kerjakan untuk memudahkan. Ya. Jadi di sini ini anggap persamaan 1, ya. Ini anggap persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3. Nah, langkah awal di sini saya gunakan eliminasi persamaan X, ya. Eliminasi X saja. Nah, di sini saya gunakan eliminasi. Kita pengen eliminasi apa di sini? A atau B atau C? Terserah, ya. Nah, misalkan di sini saya pengen eliminasi A. Ya, eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya kan adalah 10A. Ya, ditambah 10B ditambah 10C sama dengan 1. Kemudian persamaan 2-nya adalah 15B, 15C. 15B, 15C. Nah, kita di sini eliminasi B saja, ya. Karena di sini tidak memuat A untuk persamaan 2. Sehingga kita eliminasi B, ya. Nah, ini 10, ini 15, ya. Artinya kita buat cari KPK-nya. Berarti ini kita kali 3 membentuk 30. Ini kita kali dengan 2. Boleh juga kalau tidak ingin KPK-nya boleh. Kita kali di sini 15, ini kita kali 10 boleh, ya. 3 kali 10 berarti 30A. 3 kali 10 itu 30B tambah 30C sama dengan 3. Kemudian 30B ditambah 30C sama dengan 2. Nah, ini kita tinggal kurangi, ya kan? Berarti 30
A sama dengan 3 kurang 2, itu 1. Maka nilai A sama dengan 1/30. Nah, tadi kan pertanyaannya itu adalah X, ya kan? 1/X sama dengan A. Jadi, kita tinggal balik. Berarti karena 1/X sama dengan A, itu kan artinya kebalikan. Maka nilai X sama dengan, ini tinggal balik juga. 30 bagi 1. Itu adalah 30. Maka nilai X-nya adalah 30. Oke? Kemudian berikutnya, kita eliminasi lagi. Eliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya tadi kan adalah 10A tambah 10B tambah 10C sama dengan 1. Kemudian persamaan 3-nya adalah 40A, 40B, 40A ditambah 40B sama dengan 3. Ya, ini berarti kita tinggal kali 4, ini kita kali 1. Tetap saja ya. Jadi 40A tambah 40B tambah 40C sama dengan 4. Kemudian 40A ditambah 40B itu sama dengan 3. Nah, ini berarti kita tinggal kurangi aja. Ini habis 40C, berarti tersisa adalah 40C. 4 kurang 3 itu 1. Maka C, kita peroleh C adalah C sama dengan 1/40. Artinya kalau nilai C-nya 40, 1/40, maka nilai Z-nya tinggal balik sama dengan tadi. Berarti 40 bagi 1, itu adalah 40. Nah, kita sudah dapat nilai Z dan nilai X. Ya, berarti kita tinggal substitusi saja untuk mencari nilai dari B-nya. Ya, atau nilai Y. Terserah kita pengen substitusinya kemana. Boleh menggunakan A dan C, boleh juga langsung ke sini. Terserah kalian. Ya, karena saya butuh Y-nya, saya langsung pakai di sini saja, boleh, ya kan? Jadi saya gunakan di sini saja yang ini aja ya, yang persamaan 3. Di sini substitusi nilai X ke persamaan 3. 3 yang mana? Yang awal, karena kita menggunakan X, ya. Berarti 1/X ditambah 1/Y sama dengan 3/40. Maka 1/Y sama dengan 3/40 dikurang 1/X. Artinya 1/Y sama dengan 3/40 dikurang. Nah, X-nya tadi berapa? 30. Ya, kurang 1/30. Nah, ini kan KPK-nya adalah 120 ya. Jadi kita tinggal selesaikan. T120, 120 bagi 40 itu 3, kali 3 itu 9. 120 bagi 30 itu 4, kali 1 itu 4. Maka kita peroleh 1/Y sama dengan 5/120. Ya, artinya kita tinggal kali silang saja. 120 kali 1 itu 120, Y kali 5 itu 5Y. Maka Y sama dengan 120 dibagi dengan 5. Maka Y sama dengan 24. Inilah yang kita peroleh untuk nilai Y-nya. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk soal cerita ya. Nah, di sini kan jumlah 3 bilangan adalah 18. Jadi karena ini adalah 3 bilangan, misalkan saja itu adalah bilangan A, B, dan C.
jumlah 3 bilangan. Maka kita langsung tinggal jumlahkan, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 18. Bilangan ketiga nih, ini jumlah 3 bilangan adalah 18. Kemudian bilangan ketiga adalah, berarti bilangan ketiga mana? Berarti kita anggap saja di sini adalah C. Maka kita peroleh C adalah 2 kali bilangan pertama. 2 kali bilangan pertama artinya itu adalah 2 kali A. Karena A adalah bilangan pertama. Oke? Dan ini maksudnya adalah bilangan ketiga tadi. Dan 4 lebihnya dari 2 kali bilangan kedua. Maka bisa kita nyatakan C sama dengan 2 kali bilangan kedua. Berarti 2 kali B. 4 lebihnya. Berarti C ini lebih 4. Maka di sini juga kita harus tambah dengan 4 supaya sama. Boleh juga di sini yang kita kurangi 4. Ya. Ini bisa juga kita ubah menjadi A tambah B tambah C sama dengan 18. Kemudian ini bisa kita ubah juga menjadi 2A, ya, 2A dikurang C itu sama dengan 0. Begitu pula dengan ini bisa kita ubah menjadi 2B dikurang C sama dengan negatif 4. Ya, nah ini boleh begini. Nah, untuk mengerjakannya terserah kita bisa menggunakan substitusi murni, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan campuran, maupun menggunakan determinan. Nah, di sini saya menggunakan campuran, ya. Nah, langkah awal kalau untuk saya itu adalah saya masih menggunakan yang ini ya. Pertama adalah substitusi nilai C ke persamaan 1. Nah, berarti tinggal ganti C-nya di sini adalah 2A. Ya, tinggal ganti. Maka A ditambah B ditambah C-nya ganti dengan 2A. 2A sama dengan 18. Maka kita peroleh A tambah 2A. Berarti 3A ditambah B itu sama dengan 18. Kemudian berikutnya kita substitusi lagi. Substitusi nilai C atau persamaan 2, ini anggap saja persamaan 1, ya. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan 3. Ini yang persamaan 2-nya yang kita substitusi ke persamaan 1. Nah, di sini ke persamaan masih 1. Yang nilai C itu kita ganti dengan yang sebelumnya, yaitu 2B ditambah 4. Maka A ditambah B ditambah 2B ditambah 4 itu sama dengan 18. Maka kita peroleh A ditambah B tambah 2B itu 3B sama dengan 18 kurang 4 itu adalah 14. Ini anggap sebagai persamaan 4, ini anggap sebagai persamaan 5. Ya. Kemudian kita tinggal eliminasi. Eliminasi nilai A pada persamaan 4 dan 5. 4 dan 5, 4-nya adalah 3A tambah B sama dengan 18. 3A ditambah B sama dengan 18. Kemudian persamaan 5-nya adalah A tambah 3B sama dengan 14. Ya. A ditambah 3B sama dengan 14. Nah, berarti kalau untuk eliminasi nilai A, berarti ini A ya. Ini kita kali 1, ini kita kali 3. Ya. 1 kali 3A itu 3A tambah B sama dengan 18. Kemudian 3A
ditambah 9B sama dengan 42. Berarti sekarang kita tinggal mengulangi. Ya, setelah 3 kali 14 kan itu adalah 42. B kurang 9B itu berarti negatif 8B. Ya, kemudian 18 kurang 42 itu adalah negatif 24. Maka kita peroleh B sama dengan negatif 24 bagi negatif 8. Maka kita peroleh B-nya adalah 3. Ya, kemudian kita tinggal substitusi. Substitusi nilai B ke persamaan. Nah, kita tinggal cek yang memuat nilai B, yaitu persamaan 3. Ya, ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 tadi kan adalah C sama dengan 2B ditambah 4. Maka kita peroleh C sama dengan 2 kali 3 ditambah 4. 2 kali 3, 6. Tambah 4 berarti itu adalah 10. Ya, kemudian kita substitusi lagi. Substitusi nilai. Boleh A, B, dan C, intinya terserah kita lihat tinggal kondisinya. Nah, ini yang kita sudah dapat adalah B dan C. Boleh substitusi nilai B dan C ke persamaan awal, atau boleh juga hanya substitusi nilai C ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi kan adalah C sama dengan 2A. Ya, itu C sama dengan 2 kali A. C-nya 10. Maka 10 sama dengan 2 kali A. Maka A sama dengan 10 bagi 2. Itu 5. Ya, sehingga kita peroleh nilai A, B, dan C-nya itu adalah 5, 3, 10. Oke? Seperti ini. Nah, sekarang kita bahas soal cerita untuk bentuk lainnya. Seperti ini. Keliling sebuah segitiga adalah 26 cm. Sisi terbesar lebih pendek 2 cm dari jumlah kedua sisi lainnya. Apabila sisi terbesar lebih panjang 4 cm dari sisi tengahnya, tentukan panjang ketiga sisi. Nah, di sini bisa kita misalkan saja sisi terpanjang itu adalah A, itu yang paling panjang sisinya. Ya. Kemudian sisi sedangnya itu adalah B, atau yang sedangnya atau di tengah. Kemudian sisi C-nya itu adalah yang terpendek. Ya, pada sebuah segitiga. Keliling, ini keliling kata kuncinya, sebuah segitiga adalah 26 cm. Ingat, rumus keliling berarti jumlahkan sisi-sisinya. Berarti kita peroleh A ditambah B ditambah C sama dengan 26 cm. Kemudian sisi terbesar berarti A-nya. Ya. Berarti A lebih pendek 2 cm, lebih pendek 2 cm. Berarti kalau ini lebih pendek maka ini kita tambah 2, ya, dari jumlah kedua sisi lainnya. Maka kedua sisi lainnya adalah B dan C. Oke, ini terbesar lebih pendek 2 cm sehingga harus ditambah, ya, dari jumlah kedua sisi lainnya. Oke. Kemudian persamaan ketiganya. Apabila sisi terbesar, berarti yang terpanjang juga itu adalah A-nya. Lebih panjang 4 cm. Lebih panjang 4 cm. Berarti ini kita kurangi 4. Karena dia lebih panjang. Makanya dikurangi 4. Dari sisi tengahnya. Berarti itu adalah B. Dari sisi tengahnya. Tentukan panjang ketiga sisi. Maka yang ditanya adalah A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya juga berapa.
Ya. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan. Ya. Di sini boleh kita ubah dari persamaan ini, persamaan satunya kita tulis kembali. Itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 26. Kemudian persamaan 2-nya adalah A kurang B dikurang C sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan 3-nya adalah A kurang B sama dengan 4. Ya. Nah, berarti saya di sini juga menggunakan metode campuran. Oke. Nah, yang pertama kita eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kan adalah A tambah B tambah C sama dengan 26. A ditambah B ditambah C sama dengan 26. Kemudian persamaan 2-nya adalah A kurang B kurang C sama dengan negatif 2. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Kenapa? Karena ini positif negatif. A tambah A berarti 2A. Ini B dan C-nya habis. 26 tambah negatif 2 berarti itu adalah 24. Maka A sama dengan 24 bagi 2 itu adalah 12. Jadi kita sudah peroleh nilai A-nya. Kemudian kita tinggal untuk mendapatkan nilai B-nya tinggal substitusi ke persamaan 3. Berarti substitusi nilai A ke persamaan 3. Ya, persamaan 3-nya kan adalah A kurang B sama dengan 4. Maka A kurang B sama dengan 4. Maka negatif B sama dengan 4 dikurang A. Oke. Jadi kita tinggal peroleh negatif B sama dengan 4 kurang 12. Berarti itu adalah negatif 8. Maka B sama dengan 8. Ya, kemudian terakhir kita tinggal substitusi nilai A dan B ke persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Di sini saya menggunakan persamaan 2 saja ya. Angkanya lebih mudah. Itu A kurang B kurang C sama dengan negatif 2. Berarti negatif C sama dengan A kurang B negatif A ya ditambah B kurang 2. Ini C-nya ini kita pindahkan jadi negatif 2 kurang A ditambah B. Ya. Jadi negatif C sama dengan negatif A. Berarti negatif 12 ditambah B berarti ditambah 8 dikurang 2. Ya, negatif 12 tambah 8 itu negatif 4 kurang 2 itu negatif 6. Maka kita peroleh negatif C sama dengan negatif 6, maka C-nya adalah 6. Ya, C-nya adalah 6. Sehingga nilai A, B, dan C-nya yang kita peroleh itu adalah A, B, dan C 12, 8, dan 6. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.